Selamat datang di channel Y Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Y Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5256 sampai bab 5258. Mendengar nama Qin Feng, alis Ling Xue sedikit berkerut. Nadanya dipenuhi ketidaksenangan. Kediaman pedang ilahi memiliki pengaruh yang cukup besar di langit kelima. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai kultivator pedang ortodoks, menganggap teknik sekte pedang kita tidak ortodoks, dan memandang rendah kita dari lubuk hati mereka. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, terutama Qin Feng. Mengandalkan bakatnya yang lumayan dan ketenarannya di kalangan generasi muda di kota pedang suci, dia terus-menerus mengincar kami, para murid sekte pedang yang naik dari surga ketiga. Kali ini di gerbang kota, ketika kami beradu pedang, dia memprovokasiku lebih dulu, mengatakan akan menunjukkan padaku apa itu ilmu pedang sejati. Aku tak tahan, jadi aku melawannya. Chen Ping mengangguk mengerti. Pantas saja bentrokan pedang mereka tadi begitu intens. Jelas ada dendam yang sudah lama terpendam. Jadi, antara istana pedang ilahi dan sekte pedangmu, siapa yang lebih berpengaruh di kota suci pedang? Tanya Chen Ping. Sulit untuk mengatakannya. Ling Xue menggelengkan kepalanya. Rumah pedang ilahi memiliki akar yang dalam dan banyak murid. Sekte pedang kita mungkin memiliki lebih sedikit anggota, tetapi kita memiliki banyak ahli senior. Jika dipikir-pikir, tidak ada yang bisa dengan mudah mengalahkan yang lain. Meski begitu, di kalangan generasi muda, mereka memang lebih menonjol dibanding kami. Selagi mereka berbicara, mereka melewati sebuah toko pedang, suara dentingan logam bergema dari dalam. Ling Xue menunjuk ke arah toko. Kebanyakan kultivator pedang di kota pedang suci menempa senjata mereka sendiri. Para pengrajin di sini terampil, dan banyak orang datang untuk membuat pedang mereka sendiri. Chen Ping melirik ke arah yang ditunjuk wanita itu. Melihat toko itu dipenuhi berbagai macam pedang, kilatan dinginnya menandakan bahwa pedang-pedang itu luar biasa. Selain itu, kota pedang suci memiliki panggung khusus untuk berlatih pedang. Setiap hari, banyak orang datang ke sana untuk bertanding, baik untuk bertukar teknik pedang maupun untuk menambah pengalaman, tambah Ling Xue. Oh, dan sebentar lagi, kota pedang suci akan mengadakan turnamen pedang. Banyak kultivator pedang ternama dari surga kelima akan hadir. Kalian mungkin ingin melihatnya. Chen Ping mengangguk, memperoleh pemahaman lebih dalam tentang Suosen City. Ling Xue memimpin Chen Ping dan Humazi melewati beberapa jalan, tiba di daerah yang lebih tenang. Energi hiruk-pikuk pusat kota telah hilang, digantikan oleh bangunan-bangunan kuno dan samar-samar aroma rumput dan kayu di udara. Berhenti di depan sebuah halaman yang biasa-biasa saja, Ling Xue menoleh ke Chen Ping dan Humazi. Disinilah tuanku tinggal. Dia agak eksentrik, jadi jangan bicara sembarangan saat kita di dalam. Setelah itu, dia mengetuk pintu. Siapa di sana? Teriak sebuah suara tua dari dalam halaman. Guru, ini aku, Ling Xue, jawabnya. Mauklah. Ling Xue mendorong pintu hingga terbuka, membawa Chen Ping dan Humazi masuk. Halamannya penuh dengan kebun sayur,
tempat seorang lelaki tua berpakaian rami kasar sedang merawat tanaman sambil memegang cangkul. Ia tampak seperti petani biasa, tanpa aura seorang petani. "Tuan, saya membawa 2 teman untuk bertemu dengan Anda," kata Ling Sui dengan hormat. Pria tua itu berbalik, melirik Chen Ping dan Humazi. Matanya sayu, namun seolah mampu melihat menembus orang lain. Dia terkekeh, "Ling Sui, dasar gadis nakal, kau selalu berlatih pedang atau berlatih yang lain? Sejak kapan kau membawa teman kembali?" Pipi Ling Sui sedikit memerah. "Tuan, ini Chen Ping. Dia tahu ilmu pedang sekte pedang kita." Mendengar ini, kilatan cahaya melintas di mata lelaki tua itu. Ia mengamati Chen Ping dengan saksama. "Oh, tahu ilmu pedang sekte pedang kita? Anak muda, tunjukkan padaku apa yang kau bisa." Chen Ping ragu-ragu. Ia tidak ingin terlalu menarik perhatian, tetapi pria tua ini tampak luar biasa. Mungkin ia memang bisa belajar sesuatu yang berguna darinya. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Ping menyalurkan energi spiritualnya dan pedang pembunuh naga muncul kembali di tangannya. Tanpa gerakan mencolok, dia hanya mengayunkan 1 serangan pedang langsung. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Serangan pedang ini biasa saja, namun membawa pesona yang unik, seolah mengalir bagai awan dan air, mulus alami, persis seperti jurus dari teknik pedang awan mengalir yang ia pelajari dari reruntuhan sekte pedang. Mata lelaki tua yang sebelumnya sayu langsung berbinar, menatap tajam gerakan Chen Ping, wajahnya menunjukkan keheranan. "Bagus sekali. Teknik pedang awan mengalir yang hebat." Pria tua itu tak kuasa menahan diri untuk memuji, "Meskipun kau hanya menguasai dasar-dasarnya, kau telah menangkap pesonanya dengan sempurna, jauh melampaui gadis ini, Ling Sui." Ling Sui sedikit cemberut, agak tidak yakin, tetapi ia tidak membantah, jelas-jelas mengakui penilaian gurunya. Pria tua itu meletakkan cangkulnya dan berjalan mendekati Chen Ping, mengamatinya dengan saksama. "Anak muda, di mana kau belajar ilmu pedang ini? Katakan yang sebenarnya." Mengetahui ia tak bisa menyembunyikannya, Chen Ping menjawab dengan jujur, "Aku mempelajarinya dari reruntuhan di langit ketiga. Aku tidak tahu itu sekte pedang." Wajah lelaki tua itu berubah muram karena sedih. "Aduh, itu memang gerbang gunung sekte pedang kami. Dulu, sekte pedang kami termasuk di antara sekte-sekte teratas di langit ketiga. Siapa sangka akan jatuh ke kondisi seperti ini?" Ia menghela napas, lalu berkata kepada Chen Ping dan Humazi, "Mari kita bicara di dalam." Mereka memasuki rumah yang perabotannya sederhana, hanya sebuah meja dan beberapa kursi. Pria tua itu menuangkan teh untuk mereka dan berkata, "Namaku Mo Chen, dulunya pemimpin sekte-sekte pedang. Ketika bencana melanda sekte kita, aku memimpin beberapa murid untuk melarikan diri dari langit ketiga, melestarikan seutas warisan kami." Baik Chen Ping maupun Humazi terkejut, tidak menyangka lelaki tua yang tampak biasa ini adalah mantan pemimpin sekte pedang. "Senior Mo Chen, apakah Anda tahu tentang Aula Jalan Jahat?" tanya Chen Ping langsung. Ekspresi Mo Chen sedikit berubah. "Aula Jalan Jahat? Kenapa kau bertanya tentang mereka?" "Aku punya dendam terhadap mereka dan ingin balas dendam." Suara Chen Ping terdengar muram. "Mereka terlibat dalam pemusnahan klan Hu temanku bertahun-tahun yang lalu dan mengambil jiwa mereka.
Humazi menambahkan dengan penuh semangat, "Senior Mo Chen, Anda harus membantu kami. Kita harus menyelamatkan jiwa klan kami dan membalaskan dendam mereka." Mo Chen terdiam sejenak sebelum berkata, "Aula Jalan Jahat memiliki kekuatan besar di surga kelima. Mereka kejam, mengumpulkan jiwa untuk mengembangkan teknik jahat, dan sebagian besar faksi menghindari memprovokasi mereka. Membalas dendam pada mereka tidak akan mudah. Sesulit apapun, kita harus mencoba." Mata Chen Ping tampak tegas. "Jika aku bisa menemukan aula cabang mereka, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan jiwa klan Hu." Mo Chen mengangguk, melihat tekad Chen Ping. "Anak baik, kau punya semangat. Tapi aula cabang aula Jalan Jahat tersembunyi dengan baik dan dijaga ketat. Kalian berdua saja tidak punya peluang untuk masuk. Apakah kau tahu di mana aula cabang mereka?" tanya Chen Ping. Mo Chen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu lokasi persisnya. Aula Jalan Jahat beroperasi secara rahasia, dan aula cabang mereka hanya diketahui oleh beberapa anggota berpangkat tinggi." Chen Ping merasa sedikit kecewa tetapi tidak menyerah. "Apakah kau kenal seseorang yang mungkin tahu lokasi aula cabang mereka?" Setelah berpikir sejenak, Mo Chen berkata, "Ada tempat di kota suci pedang yang disebut Menara Informasi. Mereka menjual segala macam informasi. Jika kau mampu membayar harganya, kau mungkin bisa mendapatkan detail tentang aula cabang aula Jalan Jahat. Tetapi kekuatan di balik menara informasi itu misterius, dan keakuratan informasi mereka sulit diverifikasi. Berhati-hatilah." "Terima kasih, senior," kata Chen Ping sambil berdiri. "Kami akan menuju ke menara informasi sekarang." "Tunggu." Mo Chen menghentikannya. "Anak muda, kau punya bakat hebat dalam ilmu pedang. Kenapa tidak bergabung dengan sekte pedang kami? Kami mungkin kecil sekarang, tapi kami bisa memberikan sumber daya kultivasi. Bersama kami, setidaknya di kota suci pedang, tak seorang pun akan berani menindasmu dengan mudah." Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Chen Ping tertegun sejenak, tidak menyangka Mo Chen akan mengundangnya bergabung dengan sekte pedang. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Saya menghargai kebaikan Anda, senior, tetapi hati saya tertuju pada balas dendam. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk tinggal dan berkultivasi dengan sekte pedang." Mo Chen, sambil mengelus jenggot putihnya, tersenyum tanpa gentar. Kilatan keseriusan terpancar di matanya. "Anak muda, saya mengerti kekhawatiran Anda, takut terlibat dalam perselisihan antara sekte pedang kami dan istana pedang ilahi. Tetapi Anda menggunakan ilmu pedang sekte pedang, berbagi hubungan yang mendalam dengan kami. Bagaimana mungkin saya menyanyiakan bakat seperti itu?" Ia melangkah ke samping, membersihkan bagian tengah halaman. Di tangannya muncul sebuah pedang kayu biasa. Permukaannya aus dan berbintik-bintik, jelas telah digunakan selama bertahun-tahun. "Ayo, kita tanding ringan, berhenti di sentuhan pertama. Jika kau bisa bertahan 100 jurus melawanku atau bahkan sedikit lebih baik dariku, aku tidak akan membahas bergabung dengan sekte pedang lagi dan akan segera membiarkanmu pergi." Alis Chen Ping berkerut erat. Ia tidak ingin melawan mantan pemimpin sekte pedang itu, tetapi sikap tegas Mo Chen menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Melirik Humazi, yang tanpa sama tak berdayanya, Chen Ping menguatkan diri dan berkata, "Senior,
kemampuanku rendahan mungkin tidak pantas untuk kau perhatikan. Tidak masalah, lakukan yang terbaik. Mo Chen melambaikan tangan, mengarahkan pedang kayu dengan santai ke tanah. Lakukan gerakanmu. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menyalurkan energi spiritualnya. Pedang pembunuh naga berdengung, bersinar dengan cahaya keemasan. Menyadari pertarungan ini tak terelakkan, ia bertekad untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan gerakan cepat, ia melepaskan ilmu pedangnya, bilahnya mengalir bagai aliran lembut, membawa serangan gencar tanpa henti ke arah Mo Chen. Mata Mo Chen berbinar, dan ia memuji, bagus sekali. Dengan jentikan ringan pedang kayunya, ia bergerak perlahan namun selalu berhasil menangkis pedang pembunuh naga di saat kritis. Dentang logam terus terdengar. Meskipun serangan Chen Ping cepat, ia tak mampu menembus pertahanan Mo Chen. Di tangan Mo Chen, pedang kayu biasa itu tampak hidup, terkadang kokoh seperti akar pohon tua, tak tergoyahkan seperti gunung. Di lain waktu, secepat ular yang menyerang. Setelah puluhan gerakan, keringat mengucur di dahi Chen Ping, hatinya dipenuhi keterkejutan. Ia tahu Mo Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setiap blok diukur dengan sempurna, menetralkan serangan Chen Ping tanpa melukai dirinya, seolah-olah memandu ilmu pedangnya. Senior, jika kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu, aku akan menyerah sekarang, kata Chen Ping, mundur selangkah dan menyarungkan pedangnya. Mo Chen tersenyum, baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu esensi sejati ilmu pedang sekte pedang. Saat kata-katanya jatuh, sosoknya memudar, dan pedang kayu itu melesat maju dengan momentum yang luar biasa. Serangan itu tampak biasa saja, namun memberi Chen Ping rasa tak terelakkan, memaksanya mengangkat pedangnya untuk menangkis. Klang! Sebuah benturan keras bergema. Chen Ping merasakan kekuatan yang luar biasa, hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga. Ia terhuyung mundur, darah dan kinya bergejolak. Pada saat itu, Mo Chen menarik tangan kirinya, memegang pedang hanya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan tenang, "Aku akan menggunakan satu tangan." Coba lagi. Secercah perlawanan melintas di mata Chen Ping. Ia mengangkat pedangnya sekali lagi. Menggabungkan teknik pedang awan mengalir dengan niat pedangnya sendiri. Gerakannya semakin tajam, cahaya keemasannya menyilaukan. Namun, bahkan hanya dengan satu tangan, pedang Mo Chen tetap menjadi penghalang yang tak tertembus. Seganas apapun Chen Ping menyerang, ia tak mampu menggoyahkannya. Sebaliknya, serangan balik Mo Chen yang tampak biasa saja berulang kali menempatkannya dalam bahaya. Setelah puluhan gerakan lagi, pedang kayu Mo Chen melesat, tepat mengenai punggung pedang pembunuh naga. Pergelangan tangan Chen Ping mati rasa, tak mampu lagi memegang pedang itu. Pedang itu terlepas dari genggamannya, mendarat dengan bunyi dentang di kebun sayur di dekatnya. Chen Ping berdiri mematung, menatap tangannya yang kosong, campuran emosi berkecamuk di hatinya. Ia telah memberikan segalanya, bahkan membakar sebagian energi spiritualnya, namun ia tak mampu menandingi Mo Chen hanya dengan satu tangan. Apakah ini kekuatan seorang kultivator pedang tingkat atas? Bersambung.